Selamat pagi semuanya. FGB Man! Bisa run! Ya, perkenalkan nama saya Chandra Setiawan, istri 1, anak 3. Usaha saya di Pusat Grosir Senen Jaya, bidang elektronik. Saya mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan itu baik, sangat baik buat saya. Mungkin juga baik buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi saya mulai dengan lirik lagu. Ini lirik lagu yang luar biasa, Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, kaulah Allahku yang setia. Itulah lirik lagu yang sangat dalam hidup saya. Dia udah bersetia kepada saya. Saya lahir dari keluarga broken home, di mana usia saya 4 atau 5 tahun, saya sudah lupa karena saya masih kecil sekali. Papa saya nikah lagi dengan wanita lain, dan saya hidup bersama mama saya dan cici koko saya. Dari kecil saya sudah mencari uang. Saya bisa jualan apapun saya lakukan gitu loh, untuk biar saya pun bisa jajan atau apa. Tapi Tuhan sangat baik. Dari saya kecil, saya besar, saya sekolah, sampai saya bekerja, Tuhan baik buat saya. Saya dulu masih remaja pun saya ikut-ikutan teman gitu loh. Ayo ikut saya masuk Buddha. Saya pun ikut masuk Buddha. Ikut sembah-sembah, nama saya dicatat, dibakar, katanya nama kamu akan tercatat di surga, katanya nanti waktu kita meninggal. Tapi hati saya kayaknya nggak ada di situ gitu loh. Tuhan itu baik, jadi memanggil saya. Kalau saya datang ke gereja, saya itu hati saya lebih tenang. Saya mendengarkan lagu itu, saya bisa nyembah Dia itu sambil menangis. Sampai suatu saat saya menikah, saya diberkati Tuhan, tapi dengan teman-teman yang kurang baik, perkumpulan yang kurang baik, saya terjerumus dengan perjudian. Perjudian membuat saya menjadi hancur, sering berantem dengan istri, karena setiap gajian atau apa uang habis semuanya. Anak saya pun mau beli susu susah. Akhirnya Tuhan baik. Saya ditugaskan di luar kota, di daerah Sulawesi Utara, Manado. Selama 2 tahun saya diberkati Tuhan, saya dijauhkan dari pergaulan yang kurang baik. Karena Tuhan bilang, kalau kita orang benar berkumpul dengan orang yang tidak baik, maka kita pun akan menjadi orang yang tidak baik. Selama 2 tahun itu saya benar-benar dirubahkan Tuhan, saya tidak pernah berjudi lagi, sampai akhirnya saya kembali ke Jakarta, saya berusaha, saya usaha sana sini, akhirnya Tuhan memberkati saya ada di Pusat Grosir Senen Jaya. Usaha saya diberkati, semakin hari diberkati, saya semakin jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena saya tujuannya cari duit. Untuk memberkati siapa? Anak dan istri saya. Biar dia tidak seperti saya, kecil ditelantarkan oleh orang tua. Sehingga saya jauh dari Tuhan. Tapi saya tetap beribadah. Saya tetap hanya berdoa saya, Tuhan terima kasih Kau memberkati saya. Itu saja yang saya lakukan. Sampai suatu saat istri saya juga, kita berdoa yuk. Ya udah berdoa masing-masing saja. Kita baca firman yuk. Ya udah kamu baca firman, saya sambil tiduran aja. Kan sama aja kalau kamu baca firman. Baru berapa ayat saya udah ngorok. Ya kan? Apa yang saya dengar? Saya nggak ada dengar apa-apa itu.
sampai Tuhan izinkan terjadi ujian buat saya. Di mana karena kesalahan saya sendiri, bukan karena kesalahan siapa-siapa. Saya konsumtif. Usaha saya toko 2 kali 3, tapi gudang saya di mana-mana. Jadi stok saya terlalu banyak. Sehingga suatu saat terjadilah ujian buat saya yang diizinkan Tuhan. Omset saya semuanya, investasi saya semua saya jual. Saya masih minus 4M sama importir. Di situ saya langsung lemes. Saya langsung merasa, kok Tuhan semua ini terjadi sama saya Tuhan? Kenapa Tuhan? Kepala tanpa bertanya pun seharusnya saya udah sadar gitu loh. Saya jauh dari Tuhan, saya nggak pernah mencari Tuhan. Hanya KTP saya aja Kristen. Tapi kelakuan saya standar-standar aja. Jadi bagi teman-teman, carilah Tuhan. Jangan sampai ujian terjadi dalam hidup kita. Karena ini benar-benar luar biasa sangat menyakitkan. Di mana aset saya pun rumah 2, mobil 2, gudang semuanya dijual minus 4M. Apa yang terjadi? Anak masih kuliah di luar negeri. Situ benar-benar hancur hati saya. Tiap hari bangun, kerja, nggak ada semangat. Semua karena mikirinnya utang. Sampai akhirnya saya ketemu di Full Gospel, saya diberkati, saya mendengarkan kesaksian di mana orang yang punya perusahaan sebagai direktur, ternyata bangkrut pun dia bisa diangkat naik oleh Tuhan. Pelan-pelan saya pun diubahkan Tuhan, saya dekat sama Tuhan. Pagi-pagi saya boleh menyembah Tuhan, boleh membaca firman Tuhan. Tuhan mau lihat hati saya, apa yang harus saya lakukan. Pelan-pelan saya lakukan kelakuan saya yang kurang baik, emosi, apapun Tuhan ubahkan. Saya lebih dekat lagi dengan keluarga. Saya diberkati, semakin hari diberkati, satu persatu Tuhan selesaikan. Asal kita mau dekat dengan Tuhan. Janganlah kita jauh dari Tuhan, dan saya mau menerima juga sebagai CP di Full Gospel tahun 2021. Sampai saat ini saya tetap setia untuk melayani Tuhan, bahwa saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak sanggup membalas kasih-Mu, anugerah-Mu, saya hanya mau melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati saya dan teman-teman sekalian yang ada di sini. Terima kasih, selamat pagi.